Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Hari ini kita akan belajar matematika tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama, ya. Ya, kalian semua sudah, sebagian besar sudah bisa. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Ya, ini agak lebih rumit daripada yang kemarin. Tapi jika kalian ingin benar-benar belajar, pasti akan bisa, akan mudah, ya. Langsung saja kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda, ya. Hal ini adalah penjumlahan pecahan biasa, ya, penjumlahan pecahan biasa. Penjumlahan pecahan biasa. Pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Oke, langsung saja ke contoh soal. Contoh 2/3 ditambah 5/6, hasilnya berapa? Ya, nih di sini penyebutnya berbeda. Di sini penyebutnya 3 dan 6. Nah, kalau seperti ini, kalau penyebutnya berbeda seperti ini, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Yang pertama, bisa dengan cara mencari KPK dari penyebutnya ini. Nah, mencari KPK dari 3 dan 6. KPK-nya berapa? Nah, kalau lupa materi KPK, dibuka lagi materinya kelas 4 KPK, ya. Nah, kalau sudah ingat, langsung saja dituliskan di sini, ya. KPK dari 3 dan 6 itu berapa? KPK-nya adalah 6. Tuliskan sebagai penyebutnya 6. Nah, 6 ini dibagi 3 berapa? 6 dibagi 3 atau 3 kali berapa yang hasilnya 6? 3 kali 2. Nah, karena yang bawah ini dikali 2, 3 kali 2 kan hasilnya 6, ya. Karena yang bawah ini dikali 2, yang atas juga dikali 2. Yang atas juga dikali 2, sehingga 2 kali 2 adalah 4. 4, ya. Terus ini 6 agar menjadi 6. Nah, 6 dikali berapa yang hasilnya 6? Dikali 1. 6 kali 1 hasilnya 6. Karena yang bawah penyebutnya dikali 1, sehingga pembilangnya juga dikali 1. 5 kali 1 hasilnya 5. Nah, hasilnya 5. Sekarang ini penyebutnya sudah sama. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, sehingga tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 4 ditambah 5 adalah 9. Sedangkan penyebutnya tidak usah dijumlahkan. Kalau sudah sama tinggal dituliskan saja 6. 9/6 hasilnya. Nah, 9/6 ini karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, ini bisa disederhanakan dengan cara diporogapit. 9 dibagi 6. Porogapit 9 dibagi 6. 9 bagi 6 berapa? 1. Tuliskan 1 di sini. 1 kali 6, 6 dikurangi 9 dikurangi 6 hasilnya adalah 3. Nah, sehingga dituliskan di sini yang hasilnya ini ditulis besar sebagai bilangan utuh di sini 1, ya.
Terus sisanya 3 ini dituliskan sebagai pembilang, dan pembaginya 6 ini dituliskan sebagai penyebut di sini. Sehingga hasilnya kalau disederhanakan 9/6 itu 1/3/6 ya. Atau bisa disederhanakan lagi 3/6 ini bisa disederhanakan lagi dibagi 3 atasnya, ini juga dibagi 3. Ini bisa mencari dengan FPB-nya. FPB 3 dan 6 ketemunya 3, sehingga dibagi 3, ini dibagi 3. 1 tetap tulis 1, 3 bagi 3 itu 1, 6 bagi 3 itu 2. Sehingga hasilnya yang paling sederhana adalah 1/2. Ya, ini cara mengerjakan penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda ya. Dengan cara mencari KPK dari penyebutnya. Atau cara yang kedua bisa dengan cara langsung saja mengalihkan penyebutnya. Contoh seperti tadi, contoh ya. Contoh soal tadi 2/3 ditambah 5/6 ya. Ini bisa dikalikan langsung penyebutnya sebagai penyebut hasilnya nanti. Bisa 3 kali 6 18. Hingga di sini penyebutnya dituliskan 18. 3 kali 6. Yang ini tadi dikalikan 6 sehingga hasilnya 18. Karena penyebutnya dikalikan 6, maka pembilangnya juga harus dikalikan 6. Ya, pembilangnya juga harus dikalikan 6. Sehingga 2 kali 6 hasilnya 12. Terus yang ini tadi kan dikali 3. Ya, sehingga ini 6 kali 3 hasilnya 18. Karena penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya juga dikali 3. 5 dikali 3 hasilnya 15. Ya, sehingga hasilnya sama dengan 12 ditambah 15, hasilnya 27/18 ini ya. Karena sudah sama penyebutnya 27/18. Nah, seperti ini. Ya, ini nanti kalau disederhanakan juga sama hasilnya akan seperti ini ya. Nah, ini 27 dan 18 ini dicari FPB-nya. Ketemu berapa FPB-nya? Nah, ketemu 9. Ini dibagi 9, 27 bagi 9 ya. 27 bagi 9 misalkan. Ya, 27 bagi 9 hasilnya adalah 3. Sedangkan 18 bagi 9 hasilnya adalah 2. 3/2. Ya, 3/2 ini masih bisa disederhanakan karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya ya. Nah, pembilangnya 3, penyebutnya 2. Caranya bagaimana? Seperti tadi di porogapit seperti ini. 3 dibagi dengan 2 porogapit. Ya, 3 dibagi dengan 2. Dibagi dengan 2. 3 bagi dengan 2 hasilnya 1. 1 kali 2, 2 dikurangi 3 kurangi 2, 1. Sehingga dituliskan hasilnya sebagai bilangan asli di sini 1. Terus sisanya ini dituliskan sebagai pembilang dan pembaginya dituliskan sebagai penyebut. Sehingga hasilnya adalah 1/2. Nah, sama kan antara ini dengan ini. Sehingga pakai cara 1 tadi bisa, cara 1 nah, itu pakai menggunakan mencari KPK ya. Sedangkan cara yang kedua dengan cara mengkalikan langsung penyebutnya. Bisa. Bedanya ini nanti hasilnya akan lebih besar kalau seperti ini.
Kalau yang ini hasilnya relatif lebih kecil, ya. Nah, sehingga menyederhanakannya lebih mudah yang ini. Oke, itu ya. Nah, oke. Ini ada contoh lagi. Contoh yang kedua, 1/6 ditambah 3/4, hasilnya berapa? Ya. Nah, ini pakai cara yang mana? Cara yang satu dulu, dengan cara mencari KPK-nya bisa, ya. Cari KPK antara 6 dan 4. KPK-nya berapa? Nah, caranya, kalau lupa kamu lihat lagi buku kelas 4. Nah, kalau sudah tahu caranya, 6 dengan 4 KPK-nya berapa? Nah, 6 dengan 4 itu ketemunya 12 KPK-nya. Nah, sehingga 6 ini dikali berapa yang hasilnya 12? Dikali berapa? Kali 2. 6 kali 2 hasilnya 12. Karena penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga dikali 2. 1 kali 2 hasilnya adalah 2. Ya. Terus 4 ini dikali berapa yang hasilnya 12? Dikali 3. 4 kali 3 hasilnya 12. Karena penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya juga dikali 3. 3 kali 3 hasilnya 9. Sehingga ini sudah sama penyebutnya, 12 dan 12. Sehingga tinggal menjumlahkan saja pembilangnya. 2 ditambah 9 hasilnya adalah 11 per 12. Wah, sip. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, sehingga ini hasilnya, hasil akhirnya. Kalau cara yang seperti tadi, seperti cara 2 tadi, dikalikan penyebutnya, itu juga bisa, ya. Bisa lebih cepat lagi, bisa. Caranya seperti ini, 1/6 ditambah dengan 3/4. Ya. Bisa dengan cara ini lebih mudah, lebih cepat. 4 kali 1, tuliskan di sini. 4 kali 1 4, tuliskan saja di situ. Terus 6 kali 3, tuliskan saja berapa? 6 kali 3. 6 kali 3 hasilnya adalah 18, tuliskan di sini. Ya. Terus 6 kali 4 berapa? 6 kali 4 24. Nah, sekarang tinggal menuliskan di sini 4 ditambah dengan 18. 4 ditambah dengan 18 hasilnya berapa? 4 tambah 18 hasilnya adalah 22. Per 6 kali 4 ini tadi 24. 24 tuliskan di sini 24. Sehingga hasilnya adalah 22 per 24, ya. Nah, ini masih bisa disederhanakan. Ini kalau disederhanakan hasilnya nanti seperti ini. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya? Cari FPB-nya. FPB dari 22 dan 24. Caranya bagaimana? Dilihat lagi kalau lupa. Di bukunya kelas 4, cara mencari FPB. Nah, ya. Kalau sudah ingat, pasti langsung FPB-nya berapa? FPB-nya dari 22 dan 24, FPB-nya adalah 2. Sehingga di sini dibagi 2, ini juga dibagi 2. Pembilangnya dibagi 2, penyebutnya juga dibagi 2. 22 dibagi 2 11 per pembilangnya dibagi 2, 24 bagi 2 itu 12. Nah, hasilnya sama. Seperti ini, ya. Oke. Sekian dari Pak Tony untuk penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Jika ada yang ditanyakan, silakan japri saja, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.